Harusnya Vin juga udah punya plan backupnya. Oke. Ya jadi gimana POV dari Natsupoi ke arah Vin? Tipikal coaching seperti apa yang biasa dia berikan? Ya harusnya dia force jungle tank Kairi mungkin ya, karena gue kan pernah di Grand Final juga ya. Yang Iya, langsung bukan. disebut Bang PH itu ya Bang ya? Tapi 4-0 juga sih kalau Siap bang, siap bang. Wih, tapi Yuzong first pick against Sukshin. Oke. Karena dari Randy mungkin kemarin main Alice juga kan di last game-nya di game keempat game kelima kalau nggak salah. Iya. Menelis. Nah kebetulan Langsung masih ya. Terjawab. masih nggak takut loh ini. Enggak, karena begini, menurutku adalah dengan posisinya Uranus yang ditutup, seenggaknya untuk menangin laning awal, itu kan ada Yuzong kan? Ya. Dan balik lagi ke yang tadi dibahas sama Faris adalah trio mid lane-nya nih, dan trio mid lane, ujung-ujungnya juga bakal ketarkal, dan mungkin ini adalah power yang dicari oleh Onyx. Atau kalau misalkan yang aku lihat dari trennya yang ada di EVOS ya, terutama kalau komennya EVOS. Kalau misalkan EVOS fans sempat bilang kalau ada cobaan, kadang EVOS tuh nyobain. Iya. Yuzong nih udah kelihatan. Contohnya ini. Iya, mereka mungkin masih bisa ngambil lapu Iya. sebenarnya kan. Mereka masih bisa ngejawab dengan EXP yang imbang lah minimal lawan Yuzong. Tapi ya, Elis kalau itu hero moment. Mungkin karena kemarin dia udah sempat ngelawan Yuzong pas pakai Alice kali ya, Udah tahu. makanya pede aja, Iya. tetap pede. Dan menang juga kan Dan kemarin. menang juga, tapi kalau dilihat ini kan beda pemain gitu loh. Karena di regular season Lutfi Yuzongnya juga bagus banget. Oh, atau itu dia yang mungkin di brief ya sama Coach Vin. Anggap aja semua lawan tuh sama. Betul. Itu dia. Jadi makanya dia tetap berani bawa Elis dan di Shunshin. Bener emang bener-bener mau nyobain dia, Be. Iya kan, ada cobaan, dicobain. Cobain. Iya. Gak ada takut-takutnya. Justru emang bagusnya kayak gitu sih, Be. Karena kalau emang udah takut dari awal itu 50% kemungkinan kalah bakal berpihak ke kita. Ya, quote on quote dari Coach Adi ya kalau nggak salah Betul. ngomong, kalau misalkan kita mau jadi juara, kita harus berani lawan apapun dan Lawan siapapun. apapun dan siapapun. Setuju. Itu yang mungkin sekarang dicoba juga oleh Coach Vin ya. Dan keren-keren untuk invading phase yang kedua ada Kimi dan juga ada Khalid. Antisipasi early game pressure nih dari Coach Adi. Ini tapi kalau dari Coach Adi sendiri ya, jujur ngeliat dari draftnya mereka emang masih lumayan minim dari segi mid lane. Namun kalau Onyx udah biasa nggak sih hal-hal kayak gini? Nah. Mereka bawa hero 4 damage, satu bener-bener utility-nya sisa di Keyboy. Dan ya actually mereka bakal coba buat menangin fight 4-nya dulu, biar nanti hardnya ngebuka ruang sendiri. Iya, ini juga untuk Keyboy ini juga masih lumayan luas sih untuk hero pool-nya kan. Masih banyak banget yang bisa dia ambil dengan posisinya kalaupun memang nantinya ada keluar hero pick off ya, yang menurutku bisa. Cuma jadi class cannon gitu loh. Itu juga bakalan keluar karena kalian juga sampai sekarang belum ditutup. Sementara yang aku penasaran adalah EVOS. Mereka lumayan mainnya agak milih loh dengan Chusin, Alice dan juga Jisun yang dipermainkan gitu loh. Siapa yang pengen jadi stopper Yuzongnya? Karena kemarin aku sempat lihat untuk di hari pertama Yuzong yang muncul lawan Fredrin pun itu masih bisa bikin bonyok pas Masih turtle bisa. pertama. Betul. Apalagi Jisun gitu loh. Ini kayaknya bakal beralih ke lapu-lapu gold lane. Nah, mungkin kalau melihat dari potensi seperti ini atau ya mengingat karena udah gak ada Granger juga, Grangernya di ban, jadi lebih baik main fighter, enable Albertnya dengan Shunshin. Ya biar nanti Shunshin bisa carry the game. Tapi kalau misalkan lapu-lapu gold lane yang diambil ya, early power tetap di tangan dari Oni nggak sih, Prof? Ya tetap, ya balik lagi sih, tapi seenggaknya Hayabusanya nggak segampang itu buat dapat point kill kan. Oh iya, betul. Kayak dari awal kalau misalkan ini ternyata bawa marksman lagi, kan jatuhnya bakal berbahaya banget. Dan Gatot Kaca pick yang lumayan bagus karena di PH kita tahu sendiri ada Grok, Gatot Kaca, dan Hylos yang lumayan populer. Ya. Selalu di pick di atas ya. Dan Iya. kemarin Nike main Gatotnya juga bagus gitu cara-cara backupnya. Dia juga nge-trigger banyak banget resource skill kemarin. Hylos Farsha, wow, Hylos mungkin atau Allow me to lead the charge. Hilda. Hilda ya? Iya, berarti mereka emang bener-bener pengen kasih pressure sih ini untuk gimana ya? Lebih ke arah konsep mungkin your best offense is your best defense gitu Betul. loh. Yang dibawakan oleh Iya, teman dari Oni ya. Ini sebenarnya kalaupun bakal ngebawain Esme Gold Lane aku nggak kaget sih. Emang bener-bener kayak ngebuka ruang buat Albert pokoknya. Jadi, Shunshin hyper carry. Ron Albert Iya, doang ya. play Ron Albert jadinya. Oke, tinggal last pick nih. Ya Lapu atau Esme sih. Ya, Esme lumayan bisa ngejawab ya untuk Hilda dan juga Haritnya. Kalaupun mau lapu-lapu dia bisa menutup bagaimana Farsha dengan free hitnya dia di belakang. Ya, ini Esme keluar juga seenggaknya udah nurunin kapabilitas Hilda lah untuk cari target gitu loh. Karena kalaupun emang gold lane lagi yang dikeluarkan, emang chance bakalan agak berat juga sih sampai ke late game nanti. Dan itu dia jawabannya. Oke, ini dia untuk Esmeralda yang akan menjadi pilihan terakhir dari EVOS. Lengkap sudah berarti untuk drafting dari game yang pertama. Best of 5 series adalah saja Ranger Emas dan juga Lim Gojol Time to Shine. Yes, terima kasih banyak untuk panelis kita tentunya yang berada di belakang sana. Welcome to Derby International. Sebelum masuk ke game MPL Arena
derby internasional Onyx versus EVOS. Yang menang sudah ditunggu Alter Ego, yang kalah sudah ditunggu Bigetron. Nah ini saatnya membuktikan nih dari keduanya siapa yang lebih layak untuk one step closer ke tiket M7. Yes! Dan langsung saja kita akan menyaksikan pertarungan Derby Internasional EVOS Road to M7. Apakah EVOS bisa kembali lagi menuju kejayaan EVOS Legends? Panggung M-Series ya. Onyx yang menurunkan mereka. Kalau ngelihat dari draft, sebenarnya ini draft yang sangat berani untuk khususnya Albert lah ya. Veteran versus veteran, ada Kairi dengan signature hero-nya Hayabusa. Yang bahkan kalau by interview, Skylar bilang Haya Godland, langsung disangkal Kairi. Enggak, di jungle aja. Iya, Mau karena, Kairi yang pakai aja. karena memang tidak bisa dipungkiri nih. Kairi dengan Hayabusanya itu bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia, Lim. Oh, jelas. Dengan Sky Pierce juga ya, yang sempat ditunjukkan di akhir-akhir regular season. Tapi Flicker, wow. Keyboy ngebuka satu source yang lumayan mahal nih informasinya untuk EVOS. Ya, tapi memang kalau bisa dibilang, ngomongin ke arah Hilda, problem utamanya adalah ketika dia gak bisa melakukan sedikit invasi ke jungle lagi, tapi ditangkap oleh seorang Kairi di depan sana dengan adanya Kairi berada di dalam posisi level 3. Sayang sekali, bayangkan kalau itu udah punya shadow kill itu akan menjadi first blood untuk seorang Kairi dan Swallow tidak akan tinggal diam di depan sana ada Flicker. Ready, on the way menutup jalan dari point kill dari Keyboy. First blood di tangan dari KYY. Itu dia punishment ke arah Keyboy, yang dimana Flicker sebelumnya memang udah debate, udah ada informasinya juga. Makanya makan ke arah Keyboy ini menjadi pilihan yang cukup baik. Dan Sans, dia ngelepas Flickernya juga tadi. Sama sebenarnya dengan Tapi Swallow. tampaknya di depan sana Shadow Kiru. Swallow dibalaskan nendang dari seorang Keyboy, tidak akan dilepaskan oleh seorang Kairi. Bayangkan para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka tidak boleh lupakan permainan dari Triumph. Triumph itu berarti ada 3, bukan hanya 1. Iya, iya. Dan Tumbangin Keyboy masih ada 2 lagi, Lim. Dan itulah alasan kenapa Kairi dengan Hayabusanya sangat menakutkan. Rotasinya benar-benar acak. Kita nggak bisa prediksi dia ke XP, dia ke Gold, atau dia ke Mid. Dan setiap kali datangnya Kairi itu pasti mendapatkan hasil yang menurutku lumayan positif. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah ketika Kairi dengan Hayabusa dia berani untuk mendapatkan 1 turtle pertamanya. Itu kan adalah 1 gambling yang mahal banget, Lim. Dan Iya. membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini tidak akan kenal kendor. Albert, 2 legenda retribution dari MPL Indonesia yang dari dulu masih menjadi rivalitas yang tinggi walaupun mereka sempat berada di tim yang sama, Lim. Yap, sempat kelihatan ya waktu itu. Tapi ya ngomongin untuk setup, Yisansin biasanya akan sedikit delay, dia akan sedikit terlambat. Dan Hayabusa sebenarnya kalau ngomongin Assassin gak enak juga buat setup. Lihat dari EVOS mereka gak akan melepasi pressure-nya. Oke, bukan hanya gak enak, tapi juga kita lihat di sini sosok dari Lutfi menuju ke Swallow dengan informasi dari Vision yang jelas membuat permasukan dari tim EVOS kali ini kehilangan terutama mereka ditukar dengan Skylar. What? Really? Trapping by Albert berhasil mendapatkan 1 poin kill saat mal, tapi Albert tidak akan tinggal diam. Menuju ke arah Keyboy dengan 1 flick yang memberikan membuat permasukan dari tim Onyx kali ini. Mereka menukarkan harga yang sangat mahal untuk turtle-nya. Another flicker berarti ya. Skylar mungkin ya dengan habits yang biasa dilakukan Golden juga ya. Bantu ke arah mid lane, either dia join atau enggak. Sebenarnya dia akan datang ke arah mid lane dan Talents Prediction 3/3. Fair enough. Oh, fair enough kali ini. Balik lagi kalau ditanya in Albert we trust kalau gue. Oke. Salah satu jungler yang memang sampai saat ini masih cukup konsisten membawa permainan EVOS walaupun musim lalu dia masih gagal. Tapi kali ini dia membuktikan bahwa ke playoff lewatin play-ins yang berat, Lim. Iya. Mungkin rotasi dari Onyx nih terlihat sedikit kesulitan untuk di awal. Dan mereka nggak boleh nyaman dengan tempo kayak gini. Setuju. Yisansin, ya kita tahu lah ya, 3 itemnya. Entah dia ngambil 30% cooldown atau dia ternyata ngambil 20% aja. Dan langsung ke arah Blade of Despair, itu pressure tetap sama, tetap dahsyat. Tapi bukan hanya itu sih, ini yang dilihat adalah Skylar. Lihat, kali ini dengan rotasi Skylar yang terhentikan pergerakannya, Skylar nggak bisa terlalu memenangkan inning phase, kita tahu dengan lawannya Esmeralda. Ini ngebuat Kairi harus rotasi ke atas. Ngebuat Kairi harus juga bantu Skylar minimal. Kalau nggak dapetin point kill, pulang dari Esmeraldanya. Atau flicker anything else yang ngebuat Erlan ini merugi. Iya. Sebenarnya memang dari counter hero sih kalau ini kita bahas kan di gold lane. Makanya nggak bisa gerak banyak juga dari Skylar. Sementara pressure di rivernya itu loh yang jadi pertanyaan Onyx. Mereka harus sedikit nge-mirror kayaknya, mereka harus sedikit ngelepas juga.
Karena kalau mereka paksa di river kayaknya bakal sedikit sulit nih. Pergerakan dari Erlan lebih cepat. Erlan lebih cepat, ditambah lagi tadi kita lihat informasi yang didapatkan dari Kairi cukup mengagetkan. Tiba-tiba ada Gatot Kaca di depan sana. Mau nggak mau Coach Shadow keluar. Yang informasi yang didapatkan kali ini adalah Albert bermain masih dengan pattern yang pelan. Dan itu bagus banget untuk Onyx. Kenapa bagus? Albert nggak terlalu dapetin banyak point kill. Albert juga nggak dapetin banyak netral objektif. Iya. Seperti Turtle, itu bagus banget. Ya, gue tuh paling setuju sih. Dan untuk Kiboy sendiri ya, gue ngerasa memang screeningnya Kiboy ini dahsyat sekali. Visionnya selalu didapatkan oleh Onyx, walaupun memang untuk nge-punish bagian depan EVOS, gue rasa masih susah juga. Harus bener-bener menang jumlah. Walaupun flicker ya taruhannya, urusan belakang ya. Ya, tapi vision tetap didapetin, informasi tetap ada gitu loh. Tapi target utama mereka ternyata menunjukkan Ludwig. Kayaknya selalu banyak. Crowd counter dikeluarkan Randy di sana melakukan following up damage. Damage yang cukup besar diberikan. Tapi Albert terlalu free. Membuat Ludwig harus terting dan terima sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka ditutup jalan dengan Esmeralda. Erlan menutup jalan Skylar untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi nampaknya Swallow memilih mundur dengan sakaratul maut. Pertarungan kali ini mendapatkan 1 poin yang mahal. Melepaskan Turtle dari Onyx. Satu Turtle yang sangat berarti untuk god laner mereka, yaitu Skylar yang sedang terpressure. Itu dia. Perbedaan memang gold lane damage dan juga gold lane badan kan. Esmeralda dia bisa online lebih cepat. Sebelum Harit yang ready dengan setidaknya 3 item. Esmeralda 1 item aja udah cukup. At least 2 item dia udah bisa maju ke depan, udah bisa nge-zoning. Dan lihat bagian bottom lane. Oke, menutup jalan Karol Luffy dengan ada Avatar of Guardian. Wabok Combo Combro, tapi ternyata tidak mau dipaksa. Tidak mau terlalu terburu-buru karena Albert sadar. Game sense-nya dia tahu Sans gak bakal tinggal diam. Di mid lane gak ada Sans. Clear minion, lost vision. Sans pasti akan berdekatan dengan satu titik yang dimana akan menjadi target EVOS. Iya ya, tadi karena memang damage startnya agronya ke Albert. Makanya Albert sadar oke harus mundur dulu dan akhirnya ngelepasin Ludwig yang ketangkep tadi Unbreakable plus Avatar of Guardian. Itu udah pas banget. Nah ini nih poke damage yang akan selalu diterima oleh Kiboy. Mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi ya selama masih ada flicker, gue rasa lumayan aman nih untuk Kiboy juga bukan menjadi target utama yang bakal dipunish. Tapi Lim, yang gue takutkan adalah ketika mereka melihat udah ada Endless kah atau War X kah atau kita lihat di sini akan ngebuat Kiboy semakin dekat sama Albert, semakin dia harus oke, gue harus agak lebih jauh, harus agak lebih jarak dan targetnya dari Kiboy udah harus bisa ganti ke Swallow sih. Oke, sebenarnya kalau ngomongin Hilda ya, memang kadang dia nggak perlu ngehit juga kok. Dia terkadang tuh bisa yang ya udah tempelin aja, kasih pressure di zaman force-nya ke trigger. Cepat banget responnya ya, ngelihat adanya setup yang mungkin bisa dilakukan, dia nggak mau ngebuang spell juga. Jadi langsung defensif aja. Alright, melihat para pasukan dari tim EVOS, kali ini one by one situation dari bottom lane. Lutfi memang agak cukup terpressure dan mungkin Lutfi akan cukup lebih terlambat melakukan rotasi ketimbang Randy. Cuma yang mungkin harus diperhatikan di sini adalah gold yang tidak terlalu jauh. Ini menandakan catch up-nya Kairi dengan Albert ini masih sangat baik dan bahkan di depan sana Kairi! Surprise happy birthday! Berhasil mendapatkan upgrade, kamu mendapatkan double kill, dapat para pasukan dari tim EVOS Albert. The Baby Alien mengamuk, berhasil mendapatkan 2 point kill. Mencoba untuk dilakukan covering up, Lutfi gagal untuk mendapatkan poin. Tapi nampaknya terperangkap dengan poin kill yang ketiga. Albert ini akan lebih membahayakan untuk para pasukan dari tim Onyx. Albert, the Baby Alien again berulah di lane of down. Trapping yang begitu baik tadi, mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Bahkan Kairi plus Kiboy. Skylar versus everybody. Skylar! Versus everybody! Berhasil mendapatkan shutdown atas Albert, menutup jalan pasukan tim EVOS untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama. Kembalikan ke dalam bersama dengan Shadow Kill dan juga double kill di tangan dari Sans dan triple kill. Gila Sans menyambut kegilaan dari Skylar. Skylar satu melawan dunia. Bahkan sekarang take over Lord dilakukan oleh Onyx. Oke, tapi lihat di depan sana. Swallow masih mau lebih menuju ke arah seorang Kairi. Covernya cukup baik dan satu poin kill sangat mahal. Pertukaran kali ini masih tetap mau coba dimainkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Onyx merespon taring EVOS yang terlalu tajam. Sang landak gak mau tinggal diam. Mereka juga berduri. Satu kali gigit dari EVOS ternyata membalikan kesakitannya untuk EVOS itu sendiri. Astaga, Skylar dia bermodalkan informasi tadi. Gak ada skill, gak ada spell. Dia berani untuk satu lawan banyak. Kalkulasi damage yang begitu matang. Harit yang kita tahu memang dia punya shield yang bisa punya durability tinggi juga. Dan itu ngebeli waktu sampai Onyx. Mereka take over bahkan. Mereka pegang lagi sekarang temponya. Goldnya sekarang setara. Gak dapet Lord EVOS, bayangkan. Itu udah keuntungan di tangan dari EVOS. Udah jelas banget Lord di depan mata, Lim. Tapi itulah Skylar.
Skylar versus everybody di sini. Wow, itu pergerakan yang beresiko memang, tapi dengan kalkulasi yang matang jadi nggak beresiko. Dan itu bagus banget sih ngedelaynya lagi. So, oke, game must go on. Oke, kita akan lihat lagi di mana setup dari EVOS akan dilakukan kembali. Mungkin trapping-trapping dari Gatot Kaca yang lebih harus diwaspadai lagi nih sama teman-teman dari Onyx. Wah iya sih, kayak ini trapping-trapping lucunya ya. Dan bukan hanya itu aja. Dari sosok Albert juga tadi trapping ke arah Skylar. Ingat poin kill yang sangat mahal. Itu didapatkan oleh Albert loh tadi. Ya, di menit kedua ya. Dan kali ini Onyx terlihat lebih siap untuk melakukan counter setup, poke damage. Randy dibonyokin. Supaya Randy gak bisa nahan badan nantinya. Supaya Randy gak bisa nahan badan, tapi Swallow kali ini agak cukup offside positioning. Yang cukup berbahaya adalah informasi tidak ada Crimson Beacon, tidak ada Flicker. Itu informasi yang cukup mahal, Lim. Iya, betul. Sisin itu defensifnya kan. Gak ada spell dan gak ada ultimate juga Crimson Beacon. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Lutfi mencoba melakukan zoning out. Lutfi melawan dunia kali ini. Zoning out Kairi. Visionnya cukup jelas, tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert gagal untuk mendapatkan Lord. Tapi merebutkan dari BIFOS, mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Berhasil mendapatkan double kill, Lutfi for triple kill Sans. Terlihat positioning di depan mata. Tapi dia tahu untuk mendapatkan Sans dengan kondisi Flicker masih available ini agak cukup mustahil, Lim. Oke, mau ditukar dengan mid nampaknya. EVOS, mereka gak mau rugi sepenuhnya. Mereka ambil sebuah keuntungan dan bisakah Skylar Summon Force? Mau tidak mau, Skylar harus membuka Summon Force supaya bisa menutup jalan dari tim EVOS. Pertukaran double kill ini bagus. Tapi sayangnya satu, Lim. Double kill ditukar tanpa objektif. Itu dia. Bahkan midnya tadi nggak bisa dibongkar loh. Pertahanan yang kokoh sekali dari Onyx. EVOS sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia coba ngabisin dulu skill dari Sans. Dia coba untuk ngedorong lagi, ternyata masih gagal. Dan sekarang Lord. Ini bakal menjadi PR nih untuk EVOS. Lordnya akan di slow push di bagian top lane. Oke, slow pushing. Sudah mungkin didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan mereka dalam tekanan. Kenapa aku bilang mereka dalam tekanan? Mereka tidak memiliki high ground, itu harus mereka garis bawahi. Kedua, scaling power dari Kairi udah makin lebih tinggi. Dan kemungkinan besar Kairi bisa menuju ke arah Malefic atau menuju ke arah si Halberd sekalipun. Bisa. Ya banyak sekarang opsinya ya untuk item damage. Tapi gue rasa ini menjadi Lord yang lumayan bersih untuk EVOS juga. Gak ada yang bisa didapatkan nih selain push lane 3 ini yang lumayan rapi. Di bagian bawah juga terlihat masih cukup aman ya. Masih dipegang juga sama Erlan. Jadi kayak temponya akan sedikit turun dari keduanya. Mereka akan menunggu netral objective Lord muncul. Mereka akan kuasai zonanya masing-masing. Dan top lane malah didapatkan oleh EVOS. Wah, EVOS Albert the baby alien. Lihat permainan yang sangat gila, ditabrak begitu saja, langsung di-follow. Nyap, Albert dipukul mundur oleh seorang Sans tanpa follow. Nyap, damage. EVOS tidak bisa membalaskan kekuatan yang dimiliki dari Onyx. Skylar datang menuju ke belakang. Lutfi versus everybody mendapatkan satu momen ketambah. Dengan satu pasif, menutup jalan untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Randy nahan badan tanpa adanya following up damage. Dia akan sia-sia, bonyok tanpa pertukaran. Hanya bisa membeli waktu nampaknya dari Randy. Di sisi lain damage dari Skylar sudah mulai cukup. Ki bisa ditumbangkan juga. Ini yang harus diwaspadai sama EVOS. Mereka harus sadar, mereka punya dua badan. Yes, betul. Adanya Alice, adanya Gatot Kaca. Tapi gak sekuat itu juga. Untungnya miss tadi ke scroll-nya. Tapi Sansi, dia tahu dia emang gak ngincar point kill. Tapi gimana caranya dia nutup Albert setelah dash. Itu ngebuat Albert gak bisa nge-following up KYY. Dan itu sangat mahal loh. Itu sangat mahal. Iya, gila Sans. Dia pakai wings by wing di depan, adanya di Sansin yang bukan Mountain Choker. Oke, emang agak gila sih kelihatannya. Gila Sans. Tapi ya itu berhasil ngebait juga sih tadi. Akhirnya temponya kembali turun kan. Ya mereka akan pelan-pelan dulu nih, pattern jungle-nya diselesaikan dulu. Mungkin dari segi item ya, memang dari Albert juga udah terbilang satu lagi nih sisa itemnya. Damage-nya udah nggak bisa diragukan lagi, tapi lihat Skylar. Ya. Sama nih konsepnya, bedanya cuma magical dan juga physical. Tapi kalau yang gue lihat ya Lin, ini kondisinya terlihatnya memang Albert sebagai biang masalah dari EVOS. Tapi enggak itu doang. Ada sosok dari Erlan loh. Ini itu Swallow, Ji. Iya, tapi sayangnya Erlan di sini udah memasuki tahap yang udah bisa ditumbangin gitu, Lin. Bukan berbeda dengan sebelumnya. Sakit banget tuh. Sebelumnya Erlan itu nggak bisa ditumbangin. Masih terlalu kuat. Kalau ngomongin Swallow, udah target bulan-bulanan dari para pasukan tim Onyx udah pasti Swallow. Iya, tapi ini ketika Lutfi ngebuka Black Dragon Form ya, siapapun yang ditarget itu pasti bisa ke-follow loh. Soalnya jungle-nya Hayabusa pakai Quad Shadow. Sansnya Sansnya pakai Vita Strike. dan jauh jaraknya. Itu dia, Skylar yang nanti bisa masuk memang ketika udah free banget. Nah berarti tugas dari Erlan juga harus terpisah. Gak boleh nih sampai Erlan yang bakal menjadi target pertama. Karena Erlan menurut gue salah satu yang bisa ngezoning ke arah Skylarnya nanti. Dan Erlan dengan item dia, dengan ada Dominance Ice, kita lihat juga dengan Oracle dan juga Enchantment Talisman,
dia di commit ini pasti for sure tumbang. Pasti. Ya, jelas. Jelas banget, udah pasti. Apalagi Kairi on the way Blade of Despair gitu loh. Damage-nya akan cukup jadinya ya, tanpa Sky Piercer dari Kairi. Yes. Ini menjadi satu build yang berbeda memang, tapi kalau ngomongin damage, jelas ini cukup. Lihat bawahnya, Farlane ini yang bakal menjadi kunci nih dari keduanya. Siapapun yang mungkin muncul di bawah nanti, itu menjadi sinyal bagi team fight di arah Lord-nya. Oke. Kalau ngomongin ke arah team fight Lord kali ini, yang ngebait itu cukup banyak. Dan Kiboy tetap menjaga perimeter. Kalau kalian sadar, Kiboy muter-muter di situ bukan hanya untuk membuka vision, tapi untuk menutup jalan para pasukan dari tim EVOS. Komit. Bakal coba di-commit karena Lutfi menuju ke arah seorang Albert. Target bersama dengan adanya Kiboy di depan sana. Menaruh katian, menutup Kiboy. Kiboy flicker for defense, tidak bisa terlalu lama. Protector di depan sana, baik time diberikan oleh Randy. Dua tim fight yang berbeda membuat Lutfi harus kesakitan dan bahkan menjadi poin kill selanjutnya. Tapi tanpa ada satu, si Albert berhasil mendapatkan Albert. Si Halbert tidak ada untuk Albert dan hilang begitu saja. Lutfi still survive in the top lane. Bahkan masih bertahan Lutfi, sang naga yang akhirnya bisa menjoning. Yisansin tanpa adanya anti-regen terpaksa dipukul mundur bahkan ditumbangkan. Sekarang Lord free untuk Onyx. Akhirnya Kairi berhasil mendapatkan Lord dan gila Sans. Kembali lagi bersinar kali ini. Membuat para pasukan dari tim EVOS agak cukup kewalahan, kelimpungan, dan bahkan Kairi mencoba melakukan commit terhadap Erlang. Kayaknya ini nggak bakal menjadi point kill yang bagus. Pertama, Kairi lagi dapetin Lord. Kalau dia tertangkap di sana, minimal buat Shadow-nya nyangkut. Lordnya jadi bersih lagi. Bisa jadi, nggak boleh sampai jadi Lord gratis ya. Winter Crown, ya item yang sempurna pastinya untuk Albert. Karena ya Yisansin ketika dia udah punya 4 damage, satunya lagi biasanya utility. Immortal, Rose Gold, apapun lah yang bisa dipilih juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi Onyx, Hayabusa, satu item sisa terakhir Endless Battle nampaknya. Cooldown reduction lagi. So buat Shadow kill, cooldownnya akan sangat-sangat cepat. Ya, sekarang yang menjadi catatan untuk para pasukan dari tim EVOS adalah Albert. Gimana caranya dia bisa menahan damage dari Lutfi, dari pasifnya Lutfi, di saat dia nggak memiliki si Halbert. Karena memang kalau untuk saat ini cukup mengandalkan dari Esmeralda, mengandalkan dari Gatot Kaca memang sudah cukup dan juga sukses. Tapi kalau dia sendirian, ini akan sangat berat. Lihat apa yang dilakukan Skylar, mencoba fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Pedro Estrek terus sakit dari belakang dan turret tengah sangat bebas didapat oleh para pasukan dari tim Onyx. 2 turret menuju ke arah turret yang ketiga di arah top lane. Jangan sampai ompong. 3 base turret yang dituju, untungnya satu masih bisa aman di atas. Masih ke defense tipis-tipis. Tapi tengah dan bawahnya, ini udah nggak bisa diapain. Black Dragon Form yang dibuka Lutfi tadi secara instan mengusir, seenggaknya membuat teman-teman dari EVOS dia harus cari posisi lagi. Oke, Dia nggak boleh touch dengan bebas. Informasi vision yang terlihat kali ini di mana ada Randy tadi ya. Tapi para pasukan tim EVOS, mereka jangan lupakan laning phase mereka. Karena target utama dari para pasukan dari tim Onyx kali ini terlihat dengan sangat jelas visionnya menuju ke arah belakang. Tapi Sans sudah terlihat positioningnya. Menunggu Fire Estrek sampai Albert bisa melakukan dash baru ditangkap oleh seorang Sans. Tasnya masih dicoba ya, masih diusahakan oleh Onyx loh. Mau ompong mereka mau ompong. Iya, walaupun masih bisa bertahan dari EVOS, masih belum bisa ditembus juga untuk 3 base turret. Tapi secara nggak langsung vision mereka udah langsung patah nih. Keunggulan dari Onyx udah terlihat dengan jelas. Farlane-nya di next objective Lord yang ada di atas, udah jelas bawahnya akan unggul dari Onyx. Oke, tapi itu dia. Kalkulasi dari minion. Ini yang sangat-sangat baik untuk EVOS. Dia lepaskan minionnya, dia tahan minionnya biar nggak terlalu maju. Dan lihat di depan sana, para pasukan dari tim EVOS, kali ini mereka 1 kali wipe udah pasti milik Onyx. Kejayaan milik Onyx. 18 menit, dimana Lord-nya menuju ke arah Lord Evolve. Dan kalau memang EVOS mau balikin keadaan, gue rasa seandainya dia kontes Lord, gak boleh sampai ada korban lebih dari 2 sih. Aduh, Sanse sakit banget, Ling. Itu Kilo yang diseberki. Yang di poking key doang. Dan sekarang kalau ngomongin Carsuelo, ini pertanyaannya satu, Ling. Mau coba terus bertahan positioning, jaga positioning, atau dia maksa ke arah Sans? Kayaknya harus berani mulai paksa sih. Ya, itu dia. Karena kalau dia di belakang nangkap Skylar susah. Backup dari Lutfi agak susah. Gak nge-distract juga. Wah, bonyok. Randy bonyok kali ini karena Kairi udah dalam posisi full item. Dan lihat di belakang sana Skylar, Albert ter-takedown. Masih coba ditahan, damage yang diberikan. Flicker dikeluarkan Albert, sekarang full maut. Bakal coba dikejar oleh Sans di tengah jalan. Ki langsung menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Cukup agresif kedua belah pihak. Sans bahkan flickernya sudah tidak ada. Dan Suelo! Winter Crown! Kali ini menyelamatkan Suelo. Dikejar. Pasukan dari tim EVOS mereka dikejar habis-habis oleh Lutfi.
hantaman benda tumpul. Zoning out para pemain dari tim EVOS melakukan kill terhadap Ready dan bahkan looking for Erlan. Tersisa 3 member dari EVOS. Mampukah mereka bertahan atau objektif lain yang diinginkan oleh Onyx karena Lord akan disecure. Namun ini bakal menjadi Lord yang free sepertinya. 3 member bukan hal yang baik untuk melakukan kontes kali ini. Wow, di sana Sans dan Keyboy ini sebagaikan satu duri yang sangat tajam. Dan itu dia gila Sans! Bermain di depan mata para pasukan dari tim EVOS. EVOS kali ini mencoba diporak-porandakan. Apakah bisa satu poin membuat para pasukan dari tim EVOS mereka nggak punya padan kembali. Fokus menuju ke Kairi. Tapi lihat Lupin depan sana dengan hantaman benda tumpul. Dragon Pop menabrak, kehilangan minionnya. Dan EVOS kali ini ditundukkan dengan adanya kemenangan dari Onyx. Onyx berjaya mendapatkan game pertama mereka.